Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Yina Siti Nur Febriana, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Nah, kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini yang pertama akan melakukan coaching untuk pra-observasi. Nah, yang akan saya observasi di sini ada Ibu Vivit Kristawati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bu Vivit ya. Harus tetap semangat. Iya. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Kuningan. Nah, alhamdulillah nih Ibu ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini untuk mengadakan pra-observasi percakapan di mana akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan bimbingan klasikal ya, Bu. Baik. Adapun tujuan yang dilakukan proses bimbingan klasikal yang Ibu lakukan dalam kelas ini ada beberapa langkah mungkin ya Bu ya. Yang pertama adalah, jadi sebelum saya nanti observasi ke kelas itu diadakannya percakapan observasi dulu di sini untuk mengetahui gitu ya gimana mengevaluasi jalannya nanti saat bimbingan klasikal Bu Vivit di kelas. Dan percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal di mana bimbingan klasikal nanti bisa membantu Bu Vivit dalam melaksanakan memberikan layanan secara optimal begitu di kelas ya Bu Vivit ya. Baik. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti mohon dijawab gitu ya. Ini jadi ada beberapa waktu mungkin ya di sini 15 antara 20 menit ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan tujuan bimbingan klasikal nih Bu Vivit ya. Apa yang akan disampaikan Bu Vivit nanti saat bimbingan klasikal? Ya. Kalau untuk tema itu kalau tema secara umum yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu tentang gadget gitu ya. Jadi kalau temanya itu tema secara umum itu tentang cerdas menggunakan gadget. Itu diambil kenapa ngambil tema itu nih Bu? Ya, kenapa ngambil tema itu? Melihat fenomena ya Bu ya. Sekarang ini kebetulan sekolah kita juga beberapa tahun ke belakang ya memperbolehkan menggunakan gadget gitu ya, memperbolehkan HP ke sekolah, di mana sebelumnya kan aturan dari kita tidak boleh. Ya, gitu. Jadi melihat fenomena itu, saya sebagai guru BK menganalisa bahwa ternyata anak didik kita belum bisa menggunakan secara baik gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan di kelas. Bagaimana agar gadget itu seperti yang kita ketahui pasti ada positifnya ya. Namun juga ternyata kok negatifnya juga luar biasa membahayakan begitu. Akhirnya saya mengambil tema itu gitu. Jadi kalau secara khusus mungkin ya Bu ya, ingin mengklasifikasikan bagaimana agar gadget itu bisa dimanfaatkan secara baik, kemudian juga anak kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang membuat gadget itu juga bisa berbahaya bagi mereka, dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan mereka dalam pembelajaran. Mungkin gitu Bu ya. Ya, jadi diambil dari observasi ya permasalahan yang kekinian gitu ya, fenomena yang ada, kemudian diambil tema gadget ini ya Bu, yang memang dibutuhkan oleh murid-murid kita gitu ya. Dan kemudian tujuannya ada beberapa tujuan, ada tujuan khusus dan tujuan umum gitu ya, secara lebih spesifiknya lagi. Baik, nah untuk area pengembangan nih Bu Vivit ya,
apa yang ingin dicapai saat nanti kita dilakukan observasi ini di kelas itu, Bu? Kalau secara ini mungkin yang pertama pengetahuan dulu ya, pengetahuan, dan yang kedua mungkin keterampilan. Yang pertama pengetahuan, saya ingin melihat sejauh mana sih mereka tahu, paham dampak gadget itu sampai sejauh mana. Positifnya apa, negatifnya apa, saya ingin mengeksplor dulu ya gitu. Ya mungkin kalau secara umum pastilah tahu gitu ya, tapi kan kalau secara yang sebaiknya, yang idealnya gitu ya, kan kita memancing bagaimana agar siswa kita itu bisa berpikir, oh ternyata HP itu, gadget itu seperti ini loh. Jadi ada positif negatifnya gitu ya. Jadi nanti di kelas itu saya tidak akan menggunakan metode ceramah pastinya Bu ya, itu pasti akan monoton ya gitu. Jadi ingin mengeksplor dulu bagaimana mereka memandang gadget itu seperti apa. Terus yang kedua keterampilan. Jadi ada sesi di mana saya memberikan beberapa tema, gitu ya. Tema itu nanti akan dibahas per kelompok, dan mereka diminta untuk berdiskusi berdasarkan tema itu sekitar 6 sampai 7 siswa yang per kelompok itu, dan nanti perwakilannya ke kelas. Jadi saya juga ingin mengetahui bagaimana mereka menyampaikan dengan tema-tema yang saya sajikan itu. Mereka akan membahas perwakilan satu orang ke depan untuk membedah tema nanti yang akan saya berikan. Jadi presentasi gitu ya. Oke. Nah, itu salah satu bagian strategi juga ya Bu Vivit ya dalam bimbingan klasikal. Nah, lebih ininya lagi nih tentang bimbingan klasikal agar tadi yang disebut tidak monoton itu ya Bu Vivit ya, strategi apa yang dilakukan Bu Vivit dalam bimbingan metode bimbingan ini gitu, apa aja nih? Insya Allah yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu pemutaran video. Pemutaran video itu pasti ada sisi emosional anaknya ya gitu. Jadi bagaimana mereka memandang ada sebuah tayangan gitu ya. Tayangan itu melihat bahwa oh ternyata HP itu secara sosial efeknya gini loh gitu ya. Secara pembelajaran juga seperti itu. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 menit ada penayangan video. Jadi biar mereka tahu lah bagaimana sih yang namanya gadget itu di dunia yang sebenarnya itu ya seperti itu gitu. Jadi sudah menggunakan bimbingan klasikal dengan berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Vivit ini ya. Semoga terlaksana. Namanya kita juga belajar ya untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini tadi kan diskusi ya, berarti ada metode PBL juga mungkin Bu Vivit. Ada. Jadi mereka yang tadi mungkin ya sudah sedikit disinggung di awal, mereka memecahkan masalahnya nanti dari saya gitu kan. Karena tema-tema itu saya sajikan per kelompok, bagaimana mereka memecahkan masalah itu. Itu mungkin Bu ya. Oke, sangat luar biasa Bu Vivit ya. Nanti mudah-mudahan saat pelaksanaannya nanti saya juga observasi ulang untuk kegiatan saat bimbingan klasikal di kelas. Nah, kira-kira Bu Vivit akan dilaksanakan kapan ini Bu Vivit waktunya nih? Rencananya hari Kamis Bu ya. Oke. Kamis itu di kelas 11 di kafe Sabtu. Itu jam keberapa itu Bu Vivit? Jam ke-4 jam 5. Insya Allah. Oke. Baik, saya akan melihat ya Bu ya nanti mengobservasi dan akan mencatat barangkali ini yang sudah dikembangkan Bu Vivit seperti apa, kemudian kekurangannya apa. Ya ini sama-sama kita belajar juga. Bukan berarti saya lebih pintar ya, enggak ya Bu ya. Kita sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, ya menjadi kita memberikan bimbingan klasikal secara optimal dan anak-anak merasa banyak manfaatnya kalau kita melakukan bimbingan klasikal. Karena kalau mereka itu kan beda ya dengan belajar yang lainnya. Nah gitu ya Bu ya. Jadi harus ada sesuatu yang beda dong gitu. Jangan beranggapan bimbingan konseling itu negatif ya Bu ya. Jadi polisi sekolah aja, tapi ternyata asik juga ya bimbingan klasikal, harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Sangat berdiferensi ya Bu ya. Baik. Harus beda dengan pelajaran yang lain. Iya, baik. Nah, ini kita sudah melakukan praobservasi ya Bu ya.
apa nih manfaat yang sedang yang kita lakukan Dari percakapan ini? Jadi diingatkan lagi gitu ya oleh Bu Lina apa-apa saja yang harus saya persiapkan gitu ya, yang tadinya mungkin blank, oh iya saya harus nyiapin ini ya gitu, saya harus nyiapin ini. Sekarang sudah mulai tergambar. Mungkin yang tadinya videonya belum terlalu komplit gitu ya, saya harus mencari yang lebih bagus lagi, meskipun mungkin kalau untuk bayangan sudah ada gitu ya, itu yang akan saya tanyakan. Kemudian mungkin ada beberapa media yang nanti yang harus saya sampaikan di kelas itu. Kan nanti ada apa Bu, pembagian tugas performa itu berarti saya harus menyiapkan tugas manila gitu ya, tulis, bidol, gunting yang seperti itu harus saya siapkan. Terima kasih sudah diingatkan. Alhamdulillah ya Bu Titin ya. Baik, terima kasih ya Bu Titin. Sampai ketemu nanti kita hari Kamis jam ke 4:05. Oke, kemudian setelah istirahat berarti ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan saat nanti kita melakukan bimbingan klasikal di kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, alhamdulillah ya pada hari ini aku bisa mempersamai kalian semuanya di kelas ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Pada kegiatan layanan kita hari ini bimbingan klasikal, insya Allah Ibu akan bersamai selama 1 jam belajar teman. Ya, baik. Ibu ingin meminta kepada KM untuk memimpin doa agar kegiatan kita berjalan. Silakan KM. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita doa dimulai. Terima kasih Danu ya. Baik, Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya kelas 10 DKV 1. Cek dulu ya. Adam, hadir. Adinda, hadir. Ahmad, hadir. Alan, Ian. Andini, hadir. Anggara, hadir. Beni, Hadir Bu. hadir. Baik, anak-anak hebat semuanya. Ada yang masuk nggak? Ada yang masuk? Cek konsentrasi dulu. Ngantuk ya? Cek konsentrasi dulu. Permainannya bermain tepuk. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Jika ibu tidak mengatakan tepuk, kalian tidak boleh ada pergerakan. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Gak konsentrasi. Ayo konsentrasi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Semuanya apa? Ayo semuanya. Semuanya apa ya? Dia main. Dihukum, mantap. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Baik ya, kegiatan kita hari ini temanya ini ada di rumah. Cerdas menggunakan gadget. Gadgetnya apa ya? Gadgetnya apa ya? Handphone. Bahasa mana ya? Bahasa Inggris. Nah, Ibu ingin menyampaikan dulu nih ya, kegiatan kita itu, pelayanan kita itu tujuannya apa sih? Tentang tema yang tadi, agar peserta didik dapat memahami dampak gadget dalam belajar. Karena melihat fenomena apa? Banyak sekali anak-anak yang merasa nggak? Ya, saya ingin sekali memberikan layanan ini. Tujuan khususnya ini, peserta didik dapat menyadari dampak gadget terhadap belajar. Dampaknya apa sih kalau kita terlalu banyak menggunakan di batas waktu? Berikutnya, kalian dapat merumuskan dampak positif dan negatifnya itu apa? Yang pasti positif itu nggak ada, ya nggak sih? Pasti ada positif. Berikutnya, apa mengasosiasikan positifnya apa, negatifnya apa?
adalah handphone, alat komunikasi. Ada yang mau menambahkan? Oke. Teknologi yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi atau mencari informasi tertentu. Sip, setuju ya? Tepuk jempol dulu buat AAA berbuat ini dong. Tepuk jempol. Jempol. Oke. Berikutnya ini kalau misalnya istilah yang panjangnya begini lah ya. Rangka telekomunikasi yang punya kemampuan dasar untuk menghubungkan ya jaringan telepon dan perangkat. Nah ini apa yang biasanya kalian akses dari HP itu? Oke, next. Oke, jempol dulu dong buat next siapa? Briani. Tepuk jempol. Ada yang nambahin nggak? Biasanya kamu itu yang sering aksesnya apa dari HP? Informasi apa? Game. Jawaban belakang. Hah? Jawaban. Kalau di belakang itu nyontek. Kalau gitu kan malah susah gitu. Nah ini siapa ya yang suka makan sambil nyeok HP? Aduh. Ini yang dia suka makan. Pernah nggak kamu kayak gini? Sering. Udah bagus nggak kayak gini? Bagus. Enggak. Apa ya, fokus sekarang dan saat ini ada istilah yang year end on. Jadi kalau dimakan ya fokus makan sampai selesai ya. Sampai selesai. Kalau fokus ke HP, HP-nya kalau kayaknya ada dua kegiatan yang melakukan sama jadi sama-sama baik. Nah ini siapa ya? Apa pendapat kalian tentang hal ini? Tidak baik. Berbuatnya lagi ya? Ya. Bisa umur ya. Pernah ada yang ngalamin kalian? Pernah lihat? Pernah lihat? Seperti mana? Jangan ya, disampaikan ada memang kita jadi mudah untuk berkomunikasi ya. Zaman dulu mungkin ya batas komunikasinya. Sekarang intinya awal mula diadakan handphone sendiri kan buat komunikasi ya. Sekarang semakin canggih, banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah ini dan juga tadi bermudah. Pendapat pengetahuan setuju nggak? Suka mengakses handphone kalian buat google materi? Berapa sering? Setiap hari. Berapa kali? Kedua persahabatan. Ada yang pernah memanfaatkan ini? Apa misalkan apa? Dari game online. Dari game online. Nah ini tadi ya sudah mengakses informasi. Kalau lagi belajar gabungin itu boleh kan kita buka informasi atau harus masuk ke semua kelas? Boleh. Harus ini dulu. Oke. Nah eksistensi jadi maksudnya apa? Apa nih dampak positifnya dari eksistensi jadi apa maksudnya? Mengembangkan diri. Jadi kalau kita punya kemampuan kita bisa mengupgrade gitu ya. Dengan ini loh bukan bermaksud untuk ria atau sombong gitu ya. Tapi ingin menunjukkan aku juga punya prestasi. Semoga dengan apa yang saya tunjukkan ke orang itu jadi motivasi buat media pelajaran juga. Ya. Nah ini ternyata maksudnya apa nih? Proses belajar akan lebih lambat katanya dari malas, lemot. Lemot dalam hal apa nih? Lemot dalam hal apa? Karena apa? Karena apa? Terlalu terpaku. Jadi kita itu tidak diasah ya tentang itu ya. Ada jawabannya tinggal cari di bawah terus tuh ya. Jadi gak diasah otak kita itu. Sedikit berubah, sedikit suci. Itu ya dampak negatif itu ada. Melalui kemampuan mengatasi permasalahan ini
ini masih nyambung ya. Ada yang mau nambahin nggak? Maksudnya apa ini? Mempengaruhi kemampuan menganalisis permasalahan. Maksudnya apa? Jadi tergantung. Iya, tergantung terhadap. Jadi kalau misalnya ada masalah sedikit apa yang enggak. Betul. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Nah, tingkat konsentrasi mulai penurunan. Maksudnya apa nih? Tidak pasien. Maksudnya dalam hal apa nih? Memperhatikan guru. Kalau di 2 tahun terakhir SMK kan tidak memperbolehkan ya? Kalian tahu ya? Baru-baru akhir ketika pandemi kan? Pandemi baru kita karena mau tidak mau ya, mau harus belajar di rumah dengan handphone. Akhirnya kita membolehkan anak-anak kita boleh membawa HP dan sampai sekarang dibolehkan. Cuma tetap dengan aturan yang batasi. Kalau dulu dikit-dikit kalau ada yang ini di ruang kesiswaan itu HP itu malah dirazia, ya kan? Dirazia kalau dia sekarang malah kebebasan biarkan tergeletak di mejanya masing-masing ya. Nah ini kemampuan bersosialisasi akan menurun. Maksudnya apa? Semuanya kembali kayak Iya, jadi ada orang lewat juga cuek kan? Karena kita sibuk aja gitu. Ada orang lewat juga cuek, isinya nggak tahu yang lewat siapa. Istrinya lewat gitu ya. Nah ini kenapa jadi malas membaca dan menulis katanya? Maksudnya apa? Apa pengaruhnya? Maksudnya apa? Jadi malas membaca dan menulis katanya. Maksudnya apa? Yang ibu tulis di sini tuh ke arah apa? Iya, kemampuan interaksi berkurang. Ya, karena kita kadang intinya aja kan yang dicari itu. Ya, karena mungkin kalau materi itu ada di buku, kita kan panjang gitu ya, mau cari jawabannya itu kan lama gitu. Kalau di Google, langsung aja kata kunci, ya, kuncinya apa? Oh, ini jawabannya udah beda ini. Kalau di buku kan ya itu kemampuan interaksi kan ada interaksi ya, seperti itu. Ini cara bijaknya menolak ajakan untuk bermain dengan batasi. Ada yang mau jual games dan sih? Banyak. Tuh. Mematikan gadget saat belajar berlangsung. Aku bilang kalau kita sudah ya. Sudah tidak ada yang tidak bertanya. Kalaupun ada yang menggunakan, mungkin gurunya akan langsung ya kan? Langsung diambil. Ditegur aja. Oke, mengatur waktu sebaik-baiknya, antara belajar dan gadget. Menghindari, nah ini ada nggak? Nih nomor 4. Nah, trauma. Trauma. Ada nggak namanya? Memperbanyak konten dari di dalam. Ada yang suka mengakses sama gitu pada misalnya amin Pak Ustaz. Nah ini tetap bagaimana juga banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita akses gitu ya di website gitu kan, tetap kita harus bisa cerdas dan konten-konten yang positif. Nah ini berapa sebagai media belajar, mencari bahan untuk belajar. Silakan disimak ya.
seperti terkekang. Acuh dan terkekang. Setuju? Setuju. Yang mau nambahin? Tepuk jempol buat siapa? Anggara. Anggara. Tepuk jempol. Bagus. Ada lagi nambahin? Tadi Anggara bilang membuat orang jadi acuh katanya. Setuju ya? Jadi cuek gitu karena kita sudah di dunianya sendiri. Kita Anggara. Sampai yang lain? Sebelum kita bermain tebak-tebakan, atau mau ditanyakan dulu tentang video tadi? Yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ingin mengecek konsentrasi daya nalar. Ada yang bisa melihat gambar apa ini? Gambar apa? Pausnya yang mana? Boleh ke depan? Boleh, ada lu. Yang mana ada lu? Ngapain lu ada lu? Ayo, yang mana? Yang Danu tangkap ini gambar apa ya? Yang mana Danu? Ini laut, apa lagi? Apa? Terus? Burung, oke. Untangan dong buat Danu. Ada lagi nggak? Orang, yang mana orangnya? Naik siapa? Maisa. Ayo, yang mana naik? Tunjukin, biar teman-temannya tahu. Oh, terus? Udah? Oke, sip. Untangan dong buat Maisa. Ada lagi satu kalau Ibu lihat, kalian menang loh. Burung udah tadi sama Danu. Apa? Bola, boleh. Bola, boleh. Ada lagi. Yang itu yang mana? Apa ini? Yuk. Mana? Ayo, atas yang ayo. Come on. Boleh. Mana nih? Posisinya di mana? Gitu. Ibu mengantuk ya? Tiduran. Ini kan kepala. Oh, iya. Bisa. Makasih ya, Nek. Oke, pusana dong. Gede banget kelihatan. Oke, sip. Yang mana nih? Benar tebakan Ibu? Nah, itu dia. Suki, ini hidung ya, Suki ya. Ini hidung, udah tau gak? Pencos. Oh, ya. Ini hidung, ya nggak? Ya. Ini rambut, ya nggak? Ini? Tepuk jempol. Bagus ya. Oke. Bisa tebak semuanya. Ada sketsa wajah wanita cantik. Nah, ini apa ya? Kita belajar lagi tebak-tebakan. Udah. Ada berapa? Ditanya nih. Ada berapa? masing-masing kelompok terdiri dari 7. Ya, mulai dari berarti
7 ya. 1, berhitung. Ya, 4, 5. Oke, silakan 1 sama 1, 2 sama 2. Kemudian kursinya dibalik ke kanan. Kursinya. Kemudian pilih 1 2. Oke, berhitung sesuai dengan saya. Oke, siap. Ini ada berapa kelompok? Ya. 7 ya, oke. Ini boleh Arjuna. Ini kaca. Ini 5. Ketua kelompoknya siapa? Silakan. Membahas tentang fungsi APU Bapak. 5 10. Yang kedua 5 bahasa apa 5? Baca 5 bahasa apa? Masalah yang timbul Memang ini ya? Bukan ini? Salah ini. Oh, ini. Apa? bahas masalah yang timbul jika termasuk Oke. Gatot kaca mana? Ini, oke, baca apa? Bahasa apa? Oke, Halaman? Baca? membahas tentang cara agar handphone tidak mengganggu belajar. Berarti Seman sama silakan didiskusikan nanti ke depan. Kelompoknya Arjuna. Siapa yang mau Arjuna? Yuk, Arjuna. Dengarkan ya, temanya apa yang dibahas tadi sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Arjuna akan menjelaskan apa yang barusan kita buat. Oke, di sini temanya adalah manfaat handphone, alat untuk berkomunikasi. Contoh aplikasi berkomunikasi yakni WhatsApp atau biasa disebut WA. Lalu yang terakhir ke-10, alat untuk mengedit. Biasanya alat untuk mengedit ini digunakan untuk mengedit video maupun foto yang bisa kita upload ke YouTube ataupun ke media platform sosial lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol buat kelompok Arjuna. Saya perwakilan dari kelompok Hanoman akan menjelaskan tentang cara mengatasi agar gadget tidak mengganggu waktu belajar. Yang pertama, tidak mengoperasikan gadget saat pembelajaran berlangsung. 2. Mengatur waktu belajar. Ketiga, membatasi penggunaan gadget ketika pembelajaran berlangsung. Keempat, membiasakan diri untuk berliterasi. Kelima, gantikan handphone dengan buku. Keenam, kurangi penggunaan gadget. Dan yang terakhir,
Biasakan mencari informasi dari buku, bukan dari gadget. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul bibit buat Hanoman. Anggara sebuah buat Hanoman, kita kasih apresiasi. Tepuk jempol. Tadi yang terakhir itu mana matamu? Ini mataku. Ini ya, ini sudah ada kelompoknya ya, jadi tidak bisa apa tadi? Oh ya, cepol. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Cepot akan memecahkan dampak negatif dari gadget. Yang pertama yaitu kesehatan mata terganggu. Pastinya kalau kita terlalu lama menggunakan handphone, mata kita akan radiasi atau bahkan sampai minus. Yang kedua yaitu kemampuan literasi menurun. Karena terlalu ingin asik memain handphone sehingga kita malas untuk membaca. Yang ketiga yaitu mengganggu pola tidur. Karena keasikan main game atau memain handphone ke aplikasi lainnya, sehingga kita terlalu seru dan asik sehingga kita lupa untuk beristirahat. Yang keempatnya yaitu prestasi akademik menurun. Dengan adanya handphone, kadang kita malas untuk membaca sehingga prestasi akademik kita menurun. Selanjutnya ada gangguan pendengaran. Terlalu sering menggunakan headset dapat mengganggu kesehatan telinga. Yang keenam yaitu meningkatkan resiko kecelakaan. Contohnya kita terlalu fokus main handphone sambil jalan, itu dapat menyebabkan kita jatuh atau terpeleset. Yang ketujuh yaitu konsentrasi menurun. Contohnya ketika belajar, kita terlalu fokus pikiran kita terlalu fokus ingin memain game sehingga tidak konsentrasi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, kekurangan bersosialisasi. Dengan adanya handphone, kita tidak minat untuk bersosialisasi karena mager atau terlalu melek. Yang kesembilan yaitu acuh terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu menjadi malas. Dengan keasikan main handphone, kita malas membantu orang tua, malas membantu orang-orang di sekitar kita, bahkan malas untuk belajar dan membaca. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Sekarang Ibu mau menilai, ada sedikit hadiah buat yang terbaik. Penilaiannya apa ya? Soalnya semuanya bagus. Cuman ada indikator itu yang cepat. Yang mana yang tercepat tadi? Yang tercepat yang mana tadi? Yang depan paling duluan. Tangan nomor satu. Yang terkreatif, yang ada gambar-gambar awal. Yang terkreatif. Setuju nggak ini kelas setuju? Satu kelompok tadi enam ya? Ini hadiahnya. Semar dan
Ada yang mereka kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Yuk. Ada yang mau apa yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Apa yang bisa kalian dapatkan? Insight apa yang bisa kalian dapatkan? Itu yang kedua, kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan hari ini? Yang keras Ya, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan hari ini yaitu kita jadi tahu apa saja dampak negatif dari jadi bisa lebih mengefektifkan waktu dalam bermain handphone. Ayo mulai. Ayo mulai. Kesimpulannya apa? Tadi obrolannya yang bisa diambil. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan handphone yang berdampak positif dan negatif tergantung penggunanya. Siap. Tangan dong buat kita semuanya. Tidak semuanya dari apa yang kita miliki yang namanya gadget itu negatif. Tidak semuanya. Dan yang sudah kalian sampaikan itu banyak sekali. Cuman kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, menggunakannya, kapan waktunya dipergunakan untuk kalian positif, kapan dipergunakan refreshing, healing, yang mending sewajarnya boleh, gitu ya. Cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Dan kita ke depan bisa bertemu lagi insya Allah dengan materi yang berbeda, yaitu materi manajemen waktu. Tetap semangat semuanya, ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Yina Siti Nur Febriana, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini merupakan rangkaian pada supervisi akademik, yaitu tahap yang ketiga, di mana ada coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini saya didampingi oleh Pak Andri sebagai pengajar praktik dan kepada Ibu Vivit rekan kerja di sini yang saya observasi sebelumnya. Ya, selamat datang Pak, Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya dalam kegiatan ini. Baik. Dalam ini proses bimbingan klasikal kemarin ya Bu Vivit ya, itu dilakukan di kelas 11 DKV gitu. Nah Bu Vivit, pada tahapan ini adalah coaching pasca observasi saat dilakukan bimbingan klasikal di kelas. Kita semua saling merefleksi kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Ibu Vivit lakukan dalam proses bimbingan klasikal kemarin. Terima kasih atas kunjungannya kemarin, atas bimbingan kemarin. Kemarin mungkin sedikit merefleksi apa yang sudah saya sampaikan di kelas
ya. Karena kemarin itu ya alhamdulillah persiapannya memang cukup matang gitu ya. Jadi kendalanya mungkin tidak terlalu ya cuman kemarin agak sedikit apa ya, harus mengkondisikan anak-anak gitu ya, harus mengkondisikan anak karena memang tidak ada pembagian apa gaya belajar tuh ya, seperti apa ya, yang diutamakan itu karena anak-anak akhirnya langsung berbaur gitu ya, dilakukan berdasarkan apa auditori gitu ya, visual dan semacam gitu aja. Jadi semuanya akhirnya harus mengikuti gayanya saya gitu. Oke. Ya, jadi ini ada kendala ya Bu ya. Kira-kira ini kan rencana pengembangan atau tindak lanjut yang akan Bu Vivit lakukan nih. Ada waktu barangkali ya untuk saat ini untuk kita melakukan coaching sebentar gitu. Ya. Baik Bu Vivit. Sebelumnya saya tanya dulu nih, dalam proses bimbingan konseling kemarin, bimbingan klasikal, maaf ya klasikal, menurut Bu Vivit itu perasaannya setelah melakukan bimbingan klasikal itu seperti apa Bu? Kalau secara keseluruhan lega, Lega ya? puas, merasa sudah maksimal mungkin secara umum yang direncanakan sudah terwujud ya, sudah terlaksana. Mungkin itu aja sih dari pengelompokan itu. Oke. Jadi boleh diceritakan kembali dalam pengembangan apa saja yang dilakukan Bu Vivit saat di klasikal di kelas itu? Yang pertama tentunya membuat apa Bu? PR ya. Kita bagaimana kita di kelas itu harus seperti apa? Itu sudah dibuat sebelumnya, jadi kan kita praktik di kelas itu sudah ada acuan-acuan, jadi tidak terlalu sulit apa-apa saja yang harus disampaikan di kelas dan tidak keluar dari itu kan acuan itu yang mempermudah kami semua ya. Kemudian yang kedua, karena di BK itu kan harapannya tidak menontonnya, tidak menyampaikan materi review, materi gimana, harus diselingi ice breaking, harus diselingi pembukaan video, itu harus sudah terlaksana. Dan itu membuat mereka anak-anak antusias gitu ya, membuat kita beda itu kan itu ya. Iya betul. Iya ya. Sebenarnya saya amati kemarin waktu bimbingan klasikal itu Ibu memang sudah tampak dalam kegiatannya itu, ada pendahuluannya, ada inti, kegiatan inti, ada penutup dan ice breakingnya juga sangat luar biasa gitu ya. Ice breakingnya kalau salah ada 2 kali ya Bu malah ya. Jadi itu di jam-jam juga agak siang rawan gitu ya. Jadi anak-anak juga semakin semangat lagi gitu ya Bu ya. Dalam kegiatan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, menurut Ibu ada nggak kendala dalam klasikal kemarin itu sendiri? Kendalanya kemarin saya lihat ya pasti ada aja anak yang tidak semuanya fokus sih Bu, ada aja. Tidak semuanya berminat pasti ada. Itu sih Bu kayaknya kendalanya, tapi itu juga bisa dihitung dari sih, bisa 2 orang gitu. Dan itu belum ada juga buat saya, belum terangkul gitu kan, belum mengevaluasi kenapa dia tidak antusias itu kenapa. Kendalanya ya kalau 80% mereka sih mau respons. Jadi keaktifan barangkali ya di sini, keaktifan dari murid-murid di dalam kelas itu saat diskusi bareng dia ya. Oke, di situ. Dan itu kemarin juga melihat ada video yang ditampilkan ya Bu Vivit ya. Itu sangat menarik menurut saya gitu ya. Jadi anak-anak tadi yang Bu Vivit bilang bahwa aktif setelah melihat video tersebut ya Bu Vivit ya. Baik, menurut Bu Vivit kalau anak-anak itu tidak tidak aktif itu biasanya itu seperti kenapa gitu Bu? Kalau kemarin itu saya lihat karena posisi mungkin ya, kalau saya lihat di belakang, di belakang, terus mungkin mereka di depan pas penayangan video juga nggak terlalu nampak gitu kan, jadinya dia cuek aja gitu. Masih ada sih kalau saya lihat. Oke. Dalam pembentukannya sendiri sepertinya
dalam berdasarkan gaya apa namanya gaya belajar ya. Nah itu mungkin ya Bu ya Kekurangannya mungkin itu ya. Jadi kemarin tuh hanya apa Bu ya? dalam pengelompokannya itu Bu. Pengelompokannya itu hanya berdasarkan sembari di bawah game Bu ya, itu ya. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Satu berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, akhirnya terbentuklah kelompok. Kelompok itu nama-nama pewayangan kan kemarin itu. Gitu aja sih Bu, jadi tidak berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibuat asesmen terlebih dahulu Harusnya itu, itu untuk lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi presentasi anak yang mau presentasikan berarti anak yang memang sudah di gaya tahu gaya belajar seperti apa. Saya juga harusnya tahu gitu kan harusnya. Jadi tepat sasaran begitu ya Bu Vivit ya gitu. Baik, jadi menurut Bu Vivit ke depannya apa yang akan dilakukan Bu Vivit nih untuk memperbaiki dengan yang telah kemarin klasikalnya itu ada kendala-kendala? Mungkin seharusnya dan idealnya dilakukan dulu assessment awal ya, assessment awal, tes awal, sehingga terjadi pengelompokan mana saja siswa yang termasuk tipe gaya belajarnya audio, maksudnya visual, maksudnya estetik. Jadi akhirnya saya kan bisa mengikuti gaya belajar mereka itu sih Bu PR. Oke, jadi rencana kedepannya ya Bu ya itu prosesnya itu biar tentunya saja membuat guru-guru kita nyaman gitu ya Bu, tidak seperti mungkin guru-guru yang karena BK gitu, wah BK seram begitu ya, dengan adanya kegiatan dengan dilakukannya juga rangkaian kegiatan dari LPM persiapan itu, jadi anak merasa nyaman dan aktif dalam kegiatan bimbingan klasikal ini ya Bu ya, berarti begitu ya Bu ya. Baik, nah akan dilakukan perbaikan itu kapan nih kira-kira Bu? Akan dilakukan perbaikan? Harusnya secepatnya dan setelah ada jadwal berikutnya mungkin kemudian harus segera dilaksanakan. Jadi dalam waktu dekat ini ya Bu, kalau misalnya ada bimbingan klasikal lagi, jam kelas lagi, itu tentu saja untuk memperbaiki seperti itu ya Bu. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu Vivit, yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa untuk lebih baik lagi gitu. Dan ini satu lagi barangkali nih Bu Vivit nih, dalam kegiatan supervisi ini Bu Vivit, apakah ada manfaat buat Bu Vivit? Sangat bermanfaat karena memang sebelum pelaksanaan pasti kan Wira sudah menyampaikan gitu ya apa saja yang sudah disiapkan oleh saya gitu kan, apa saja yang harus saya kondisikan anak-anaknya gitu, dan kemudian Wira juga melihat bagaimana saya di kelas gitu. Sekarang ya masukannya seperti itu ya, jadi sudah disampaikan pada saya. Ya sangat bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama ya Bu ya. Jadi kita ada saling bermanfaatan, saling belajar di sini ya. Kita tidak harus menggurui, tapi kita saling sharing di sini ya. Ya terima kasih Bu Vivit, saya juga sangat senang Bu Vivit dan membantu saya juga dalam kegiatan CGP ini. Nah baik, selanjutnya ini ada Pak Andri ya Pak ya. Sebelumnya barangkali juga observasi dan observasi sudah dilaksanakan, kemudian ini juga pasca observasi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik kepada kami gitu terkait dengan jalannya kegiatan percakapan yang kami lakukan mulai dari pra dan observasi dan saat ini pasca untuk perbaikan kami gitu. Baik, dari praktik coaching supervisi ini kita sudah lakukan dengan berdasar pada prinsip-prinsip coaching, pembukaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dari praktik percakapan secara keseluruhan
sebagai calon peserta tidak terkesan tidak menggurui, kemudian apapun memberikan saran dan nasihat kepada rekan sejawat kita pada saat ini saran dan jadi tidak memaksakan gitu ya, tidak memaksakan justru saran solusi itu muncul dari rekan sejawatnya. Kemudian percakapan berjalan beras, terus dari Bu Ina tidak memonopoli pembicaraan gitu ya. Terlihat juga dari Bu Pipit, ini rekan sejawat lebih banyak berbicara gitu ya. Kemudian CGP terlihat mendengarkan, terus ada kalimat-kalimat tertentu diulang lagi gitu ya, untuk menegaskan gitu, sebagai bentuk penegasan terhadap perkataan atau pernyataan dari rekan sejawat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk menggali lebih dalam lagi informasi gitu ya. Kemudian hasil percakapan tadi menghasilkan tindak lanjut yang jelas, tadi pengembangan perlu adanya observasi di awal ya, atau asesmen di awal. Nah ya, asesmen di awal. Terus tindak lanjut tersebut berasal dari rekan sejawat. Kemudian tadi percakapan ditutup dengan kesimpulan rekan sejawat CGP terus pada area yang ingin dikembangkan itu sebagai hasil dari percakapan di awal. Itu barangkali secara keseluruhan praktek coaching sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas umpan baliknya ya Pak ya, dan tanggapan terkait dengan kegiatan dari mulai observasi dan pasca observasi. Alhamdulillah, barangkali kami ini masih belajar dan mohon untuk bimbingannya kembali ya. Dan kita untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat, semangat. Baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai kegiatan percakapan observasi, kemudian di kelas observasi, dan yang terakhir ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Fitri ya, ini sangat luar biasa semangatnya. Kemudian kepada Pak Andri juga membersamai kami dan menyampaikan kembali kepada kami untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.